Jamaah rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yajlisa qariban minal ustad 'inda sabti bi ghairi darurah. Selanjutnya musannif menjelaskan dalam kitab ini, saat kita belajar baik yang formil maupun non formil, seyogyanya kita alla yajlisa. Yajlis ini kan fi'lul mudhari, jadi tadullu ala jamalil hal wal istiqbal. Ini telah ada di masa lalu dan hari ini. Suka ada orang ngaji ini terlalu dekat ya. Pernah lihat ya? Jadi Pak Ustadznya ngaji di misal ini contoh. Ini jamaahnya ngerubunin ke sini. Suka lihat ya? Jadi telah ada di masa lalu itu demikian, dan hari ini mungkin Bapak Ibu pernah melihat. Jadi ada kiai, ada ustadz ngaji, nah jamaahnya itu di sini, wah. Ke sini penuh. Menurut Syekh Jarnuji, la yajlis qoriban. Nah ini betul nih, seperti ini udah sesuai kaidah. Minimal 1 meter. Siapapun kiainya, siapapun ustadznya. Menurut Syekh Burhanuddin, alla yajlisa qoriban minal ustad 'inda sabki bi ghairi darurah. Berarti di Al-Muhajin udah menggunakan kaidah taklim minimal 0,5 atau 1 meter. Selain khutbah Jumat ya, selain khutbah Jumat. Kenapa demikian kata beliau? Karena menggunakan fi'il mudhari, maka ini telah ada di masa lalu dan di masa-masa sekarang. Kecuali kalau darurat penuh, di luar hujan penuh dan seterusnya, atau ada acara lain lagi, nah itu tidak apa. Tapi kalau situasi kondusif, tempatnya leluasa, maka menurut Syekh Burhanuddin Al-Jarnuji itu la yajlis qoriban minal ustad. Terlalu dekat itu kurang baik. Kenapa demikian? Bal yanbaghi ayyakuna bainahu wa bainal ustadi qadratul qaus, kata beliau. Tetapi seyogyanya ayyakuna ada bainahu wa bainal ustad, antara guru. Kalau di kita ini kan di Indonesia ini paling banyak nama guru, Pak. Betul ya? Banyak sekali di Indonesia itu. Kalau di sana itu di Timur Tengah itu kalau enggak syekh ya jamaknya syuyukh. Di kita ini kan ada yang manggil guru itu ustadz bahasa Arab. Ada yang manggil ajengan Jawa Barat Tengah. Ada yang manggil kiai Jawa Barat Tengah dan awal timur. Ada yang manggil Gus Jawa Barat, Jawa Timur. Ada Tubagus, ada Tuan Guru, macam-macam di Indonesia ini. Banyak sekali. Padahal itu juga. Panggilan derajat manusia antar manusia. Kalau di Timur Tengah itu nggak mengenal kiai, adanya haja. Ustadz ada. Jadi kalau yang lainnya di Indonesia ini, jangankan nama orang yang berilmu, tempat ilmunya juga banyak namanya, organisasinya juga banyak. Kemudian apapun yang dibuat di Indonesia ini, walaupun sesat, ada aja pengikutnya. Sok aja gitu. Ada orang ngaku malaikat, ada pengikutnya di Indonesia itu. Ada orang ngaku nabi, ada pengikut. Ada orang ngaku wali ke-10, ada aja pengikutnya di Indonesia itu. Memang unik Indonesia. Masya Allah. Ada aja pengikutnya. Di daerah saya itu kan di Cicalengka itu ada, mohon maaf, pekasabanya suka ini nyol sepatu itu.
ngaku nabi, ada pengikutnya. Dulu Mas Sayuti itu ada Pak di daerah Cicalengka itu. Di perbatasan Cirebon situ ada juga yang ngaku nabi. Di Bogor kan ada juga yang ngaku nabi itu. Suka main bulu tangkis, ada aja pengikutnya. Jadi Indonesia itu memang unik. Balyan bagi ayyakuna bainahu wa bainal ustadi qadrul qaus fa innahu aqrabu ila fa innahu maka sesungguhnya qadrul qaus itu aqrabu ila ta'lim, lebih mendekati kita kepada memuliakan atau mengagungkan guru. Nah, ini kaidah yang pertama dari Syekh Burhanuddin. Kalau kita belajar ngaji atau belajar yang formal di sekolah misalnya, itu sudah betul kaidahnya. Makanya kalau di sekolah atau di kampus itu ada meja, ada kursi, kemudian murid atau mahasiswanya itu tidak terlalu dekat kan dengan gurunya. Dan memang itu kaidahnya begitu ternyata. Maka saya suatu ketika mendengar ada seorang alim mengatakan bahwa yang formal itu satu-satunya metode belajar yang bisa diterapkan oleh manusia dengan formal itu. Ada jadwalnya, ada lembaganya, ada jurnal, ada gurunya, ada sistemnya, ada medianya, ada metode dan seterusnya. Nah, itu lebih. Kalau mau di pondok yang tradisional, kalau zaman dulu bilang tradisional, kan tidak ada kurikulum lagi kira-kira. Maka kadang-kadang tidak terstruktur atau tidak sistematis. Wayan bagi li talibil ilmi, dan perlu bagi orang yang mencari ilmu itu ayyahtarija 'anil akhlaqid damimah, menjaga diri dari akhlak damimah, buruk, jelek. Nah, supaya kita bisa membedakan mana akhlak, mana adab. Ternyata definisi akhlak dan adab itu berbeda. Kita sering menyebut akhlak, ada juga yang menyebut adab. Jadi adab itu wadah besar sekumpulan berbagai macam tingkah laku manusia dan berbagai macam laku kehidupan dunia, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Kalau dari diri kita, ya, itu akhlak dari diri kita, dari manusia. Makanya kalau hewan sama tumbuhan itu tidak perlu akhlak dan tidak menggunakan, walaupun ada peribahasa ini monyet atau kuda yang berakhlak, misalnya contoh, itu naik derajatnya daripada manusia yang mengikuti monyet atau kuda misalnya. Nah, ini akhlak. Kalau adab itu bentuknya itu tidak hanya di manusia, di hewan, di tumbuhan. Segala yang ada di kehidupan ini, baik yang real maupun non real, itu peradaban. Pernah kita mendengar peradaban Andalusia, peradaban Abbasiyah, peradaban Umayyah, peradaban Persia. Jadi segala yang ada dalam laku perjalanan keadaan itu peradaban. Maka menurut Imam Al-Ghazali yang disebut dengan akhlak itu hayatur rasihah tasduru anhal af'al wa yusrin bi ghairi qasdin. Jadi akhlak itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam hati atau di dalam diri kita, hayatur rasihah tasduru anhal af'al, kemudian menjadi bukti perbuatan, wa yusrin, dan mudah, bi ghairi qasdin, tanpa ada tujuan lain. Itu akhlak. Kita ambil contoh yang paling mudah. Ketika kita berjalan dari masjid sini keluar, tiba-tiba di luar ada paku. Di jalan itu ada paku, Pak.
Yang disebut dengan akhlak ketika kita melihat paku bahwa paku itu membahayakan pejalan kaki yang lain atau orang yang berkendaraan baik motor maupun mobil, maka paku itu diambil, disimpan di tempat yang aman. Itu akhlak. Bi ghairi qasdin. Jadi sesuatu yang ada di dalam pikiran dan hati kita kemudian terbentuk menjadi sebuah perbuatan dengan begitu mudah tanpa ada tujuan lain selain Allah, itu akhlak. Kalau masih ingin dilihat oleh manusia, itu bukan akhlak. Pengen dinilai, pengen diponten, pengen disebut dan seterusnya dan seterusnya. Maka akhlak ini terbagi dua, akhlakul karimah wa akhlakul majmumah atau akhlakul zamimah. Nah, perbuatan yang kemudian muncul dari pikiran dan hati dari menjadi perbuatan yang begitu mudah dilakukan, kemudian perbuatan itu perbuatan yang tercela yang merugikan orang lain, itu akhlak damimah. Maka copet itu tidak selalu berkeinginan niat mencopet awalnya. Bisa jadi ada kesempatan, misalkan sedang naik mobil atau sedang naik kereta, tiba-tiba ada dompet nongol di celananya orang itu. Nah, pikiran dan hati yang punya akhlak damimah kemudian menjadi perbuatan secara spontan diambil. Nah, itu akhlak damimah walaupun tidak diniati sebelumnya. Apalagi yang diniati sebelum. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Kalau akhlakul karimah, ketika Bapak Ibu atau jamaah sekalian di pinggir jalan melihat ada ibu-ibu misalkan dari seberang sana mau nyebrang ke sebelah sini, sementara ini kendaraan banyak, yang punya akhlakul karimah, maka didekatilah ibu tersebut, dituntun, diseberangkan dari sebelah kiri ke kanan. Itu namanya akhlak karimah. Maka sekarang hari ini akhlak ini, kalau bahasa saya ini pabaliun, Pak Kusut, antara ingin dilihat oleh makhluk dan ingin dinilai oleh Allah. Akhlakul karimah. Buktinya apa? Segala apa di medsosin, betul? Segala apa lagi pengajian, ceprot. Ceprot apa cepret? Ceprot. Lagi sholat subuh berjamaah di Al-Muhajirin, ceprot. Lagi kuliah subuh, ceprot. Setelah kuliah subuh kan ada sarapan ya, sarapan di Al-Muhajirin, ceprot. Pulang di jalan, siap-siap olahraga, ceprot. Hatta perbuatan-perbuatan yang seyogyanya harusnya disembunyi. Maka kalau candaan sahabat-sahabat kawan saya itu, malaikat hari ini kerjaannya berkurang katanya. Karena yang harus dicatat oleh malaikat kosong bukunya, karena orang sekarang pengennya dilihat oleh manusia. Jadi kertasnya kosong, bahasa kita bercanda. Malaikat ini jadi mau nyatet apa? Orang perbuatan semua manusia ini, orang tersebut pengennya dilihat oleh manusia. Ini semenjak ada gadget itu. Jadi segala apa itu disetatuskan atau dilihatkan di status. Kalau niatnya yang lain silahkan dengan baik. Tapi kalau kemudian niatnya ingin dilihat, ingin di A, B, C oleh manusia, nah ini yang berbahaya menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, akhlak damimah pun sama. Kan sekarang tidak malu-malu, Pak, betul. Membuka aurat, tidak malu-malu sekarang, santai aja. Baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi sekarang ada TikTok ya. Kenapa TikTok? Itu TikTok itu sebelah wetannya Ciamis, TikTok gitu. Nah, segala apa ingin dilihat yang damimah. Kadang-kadang mohon maaf perempuan dan laki-laki kemudian online lihat-lihatan, apa segala dilihatin, apa segala dibicarakan. Masya Allah. Hari ini demikian. Kalau kita memandang dan menggunakannya dengan positif, ya monggo. Tapi kadang-kadang setan ini kan lebih canggih, Pak.
yang hidupnya lebih dulu daripada kita, mengganggu kita, menyelewengkan kita dengan media sosial itu. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak terjadi melalui itu karena tidak kuatnya iman dari dasar akhlak damimah itu. Maka wa yusrin bigori qasdin ini perlu diadakan di dalam diri kita. Atas dasar Islam, atas dasar keimanan. Orang yang punya akhlak yang baik, ketika mendengar azan, oh ini panggilan sholat, berangkat. Oh ini panggilan pengajian, berangkat. Oh ini panggilan sholat subuh, berangkat. Oh ini panggilan sholat zuhur, asar, maghrib. Oh ini waktunya zakat, berangkat. Oh ini waktunya Ramadan, puasa. Itu namanya dasar iman yang kemudian melahirkan akhlakul karim. Fa'innaha, maka sesungguhnya akhlaqud damimah kilabun ma'nawiyun. Menurut Sajali dimaknai sebagai anjing hakikat. Jadi akhlak damimah yang buruk itu diibaratkan sebagai kilabun ma'nawiyun. Pada dasarnya orang yang mengeluarkan pikiran hati menjadi perbuatan yang begitu mudah untuk melakukan secara spontan itu tidak beda dengan anjing. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang punya akhlak dzamimah itu kan dari ucapannya juga enggak enak, dari isyarat hatinya, dari sikapnya, dari perbuatannya dan seterusnya. Maka dimaknai fa innaha kilabun ma'na. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu semua memberikan rahmat Allah alaihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulul malaikatu baitan bihi kalbun wa suratun wa inna ma yata'allamul insanu biwasitil malak. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulul malaikat, tidak akan masuk siapa? Al malaikatu, para malaikat, baitan, pada satu rumah, fihi, yang ada di dalam rumah tersebut kalbun, anjing. Nah Pak, malaikat itu tidak bakalan masuk ke rumah yang dimana di rumah itu ada anjing. Ini kata Rasulullah. Aw suratun, atau gambar yang sempurna, bukan sepotong, gambar yang full. Bentuknya bisa foto, bentuknya bisa patung. Kalau guru saya bilang tapekong itu patung. Dan semisalnya. Jadi tidak akan masuk ke sebuah rumah di mana di rumah tersebut ada. Dalam sebuah keterangan yang lain disebutkan, apabila anjing itu menggonggong kita sebagai seorang muslim, lalu kita ini terkaget oleh gonggongan anjing tersebut, maka kebaikan amal ibadah wabil khusus di sholahnya itu pindah dari orang yang punya anjing tersebut, tentu orang muslim, kepada orang yang kaget. Tapi jangan disengaja, kita kaget biar pindah pahala kebaikannya ke kita. Enggak begitu. Dengan spontan. Kalbun aw surah, maka ya kita lihat, kalau kita pernah sowan syekh-syekh atau para syuyukh, selain foto-foto para gurunya yang setengah itu jarang. Kalau kita kan di rumah segala apa di Indonesia ini, segala apa ya Pak ya, segala apa dipajang, penuh di rumah itu, segala apa dipajang, dan segala apa ada, dari patung ini, dari patung itu, dari patung segala ada. Nah, menurut Rasulullah, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw surah, tidak akan masuk ke rumah di mana di rumah tersebut ada seekor anjing dan banyak surah.
suwarun, berbagai macam gambar-gambar atau patung-patung. Wa inna ma yata'allamul insanu, dan sesungguhnya orang yang belajar satu ilmu biwasitatil malak, dengan melalui wasilah perantaraan malaikat. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa malaikat tidak masuk ke sebuah rumah atau ke sebuah tempat di mana di tempat tersebut ada penghalang datangnya malaikat ke tempat tersebut. Wal akhlaqud damimah, dan akhlak yang buruk tu'rafu. Ini kalimat fi'alul mudhari dengan bina majhul, dumma awalu wa futiha ma qabla akhir, diketahui fi kitabil akhlaqi, dalam kitab akhlak. Wa kitabuna, dan kitab kami, kata Syekh Jarnudini, wa kitabuna hadza, dan kitab kami ini la yahtamilu bayana, tidak mencakup penjelasan tentang akhlak damimah ini khususan, secara khusus, anit takaburi, dari sifat takabur. Salah satunya, kenapa disebut takabur? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah, moyangnya dosa itu ternyata bukan membunuh, bukan minum, bukan zina, dan seterusnya. Ternyata moyangnya dosa itu takabur. Moyangnya dosa itu takabur. Dan inilah yang dilakukan oleh makhluk namanya iblis. Ini iblis ini anak cucunya banyak, Pak. Banyak sekali. Di Indonesia ini masyhur, lebih banyak daripada di tempat-tempat lain. Jadi iblis ini moyangnya yang melakukan takabur. Jadi moyangnya dosa itu ternyata takabur, sombong, merosok, ngerosok. Nah, jadi iblis ini di Indonesia ini kan, kalau iblis bin setan, bin genderowo, bin apa lagi, bin kakek cangkul, bin nenek goyong, bin suster ngesot, banyak di Indonesia itu. Tuyul bayul, buta ejo, wah macam-macam. Bahkan di Indonesia ini nama-nama setan ini masyhurnya diketahui oleh orang Indonesia. Ada setan yang dari kalangan intelek atau dari kalangan akademisi, namanya suster ngesot. Dari kalangan petani namanya kakek cangkul. Dari kalangan pengrajin namanya nenek guyung. Dari kalangan orang yang suka nyulik-nyulik, tuyul wahyu. Dari kalangan perempuan yang suka ganggu, wewe gombel. Dari kalangan orang-orang yang tinggi besar, buta ejo, lah macam-macam di Indonesia. Namanya saja, bentuknya sih macam-macam, tapi moyangnya adalah iblis. Nah, iblis ini kenapa kemudian diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena takabur. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Nah, ini dasar awalnya moyangnya dosa itu saat iblis ini diperintahkan oleh Allah untuk ihtiram kepada Nabi Adam, membangkang kepada Allah, merasa ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, ini sebenarnya moyangnya dosa ini adalah ngerosok. Maka hati-hati Pak kalau ada jiwa begitu, karena dosa itu awalnya dari situ, awalnya dari ngerasa apa saja, ngerasa paling, ngerasa anu, ngerasa paling anu, ngerasa paling.
Kila dikatakan al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Kata Syekh, hati-hati dengan sifat takabur. Kenapa? Karena al ilmu harbun lil fata al muta'ali. Ilmu ini musuhnya orang-orang yang sombong, gumuluhur, ngerosok dan lain sebagainya. Jadi ilmu itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang ngerosok. Salah satu dari sifat ngerosok itu suka menyepelekan, menganggap rendah. Dan moyangnya takabur ini beranak pinak. Ada ria, ada hasad, ada zalim, macam-macam. Maka ilmu, kata Syajodi, al ilmu harbun lil fata al muta'ali. Ilmu ini tidak akan dapat, tidak akan masuk kepada orang-orang yang punya jiwa. Apaan sih pengajian ini? Apaan sih Ustadz? Apaan sih kayaknya? Apaan sih Pak Imam ini? Apaan sih Pak Ustadz ini? Ngerendahin, ngeleceh. Kalau punya jiwa demikian, selain ilmu itu tidak akan mendekat kepada kita, keberkahan ilmu akan dicabut oleh Allah. Ini fakta, Pak. Bukti real. Kami ini dulu banyak sahabat-sahabat di pondok. Canggih-canggih. Ajrumiyah lewat. Ya lewat itu di kepala ada di Imriti, Yaqulu, Ibnu Malik. Oh, gerolang, Pak. Kalau di bab fikihnya dari mulai ke sifatus saja, naik ke takrib, naik ke bajuri, naik ke ihya, lewat. Tasawufnya dari Tijan Daruri. Kemudian Jauhar Tauhid, Kifayatul Awam, lewat. Tapi kemudian hari di masa telah mukim di mana tempat, jangankan orang, buat dirinya aja tidak dapat manfaat dan barokah. Setelah dianalisa, ditelaah, kita ingat di masa itu bahwa al ilmu harbun lil fata al muta'ali. Ada jiwa kesombongan, ada jiwa merasa paling, ada jiwa suka merendahkan, menyepelekan sesama para santri. Nah, hati-hati. Dan ini Allah yang langsung. Kasaili harbun lil makanil ali. Nah, orang yang tidak mendapatkan ilmu dan keberkahan ilmu seperti apa? Kasail harbun lil makan. Seperti air dari tempat tinggi yang tidak akan pernah naik ke atas. Itu kan ilmunya udah ilmu pasti. Air ini pastinya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ada air yang mengalir dari bawah ke atas, ada kalau didorong oleh pompa misalnya. Tapi secara hakikat bahwa air ini mengalir dari atas ke bawah. Artinya apa? Harbun lil makanil ali. Orang tidak akan mendapatkan manfaat dan barokahnya ilmu apabila dia terlalu ada di atas terus. Mengenadahkan kepala, membusungkan dada. Tidak ada jiwa ta'dim, tahrim, takrim dan lain sebagainya di dalam dirinya. Maka ilmunya akan tidak bermanfaat dan barokah. Wakila dan dikatakan bijidin la bijidin kulla muzdin. Pahal jadda bila jiddin bimuzdin fakan abdin yakumu maqama hurin wa kam hurin yakumu maqama abdin. Ini ada siiran dari Syekh Jarruji. Bijiddin la bijiddin. Dengan dasar anugerah yang Allah berikan, la bijiddin, bukan karena kesungguhan, kulla muzdin, setiap apa-apa yang Allah berikan kepada seseorang itu keagungan. Fahal jadda bila jiddin, maka apakah dengan anugerah Allah bila jiddin tidak akan mendapatkan kesungguhan,
maka bimuzdin Allah akan memberikan. Nah, ini terjadi keseharian kita, Pak. Kita ambil contoh yang paling gampang. Kalau kita menemukan sesuatu yang sifatnya itu langsung dari Allah, itu udah nggak bisa campur tangan manusia. Namanya anugerah. Orang dikasih cerdas, orang dikasih harta, orang dikasih keturunan, orang dikasih terah. Itu udah urusan Allah udah. Misalkan lahir dari rahim ibu dan bapaknya orang berada, itu anugerah. Lahir dari rahim menjadi orang yang cerdas, lahir dari orang atau dari rahim seorang ibu dan bapak pengusaha, lahir dari orang yang punya detail cerdas. Itu udah anugerah. Mau diupayakan sedemikian rupa juga nggak bakalan bisa. Itu udah urusan Allah. Bijiddin la bijiddin kula muzdin. Inilah yang kemudian membuat kita supaya tidak iri, membersihkan hati, terima takdir bi qadratillah, khairihi wa syarrihi. Lahir dari keluarga yang biasa atau sederhana. Tiba-tiba ada orang yang lahir dari keluarga yang berada. Maka kalau bahasa saya, beliau ini dari lahir udah aman hidupnya. Makannya, minumnya, pakaiannya, dan seterusnya. Kenapa? Karena anugerah Allah ditakdirkan beliau lahir dari yang apa? Maka yang tidak iri kepada beliau. Kenapa? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wa basyir sabirin. Pastinya ketika ditakdirkan anugerah oleh Allah dari orang yang mapan dan berada, kemudian hidupnya sudah terjamin, Allah kasih ujiannya, Pak, masing-masing. Jadi tidak usah iri, pasti Allah kasih. Ini lahir dari sini, kalau ada sebagian perkataan kan seperti ini, saya berjuang, bahkan merantau ke Bekasi dari nol. Pernah dengar kalimat itu, Pak, ya? Dari nol. Iya saja, karena memang tidak lahir dari keluarga mapan. Bisa dikatakan sip dan oke. Tapi kemudian keluarga yang mapan mengatakan, saya ini berjuang dari nol. Kalau bahasa anak sekarang, bullshit. Gitu. Bohong, kenapa? Lah udah disediain. Mau sekolah udah disiapin. Peralatan, sarana prasarana primer, sekunder, tersier udah siap. Mau usaha udah disiapin. Kan gitu. Ini pengolahan. Makanya sebaiknya ada kajian khusus di bidang tauhid supaya kita tidak apa? Tidak salah sangka kepada Allah dan tidak iri kepada ciptaan Allah dalam anugerahnya itu. Yang biasa ujiannya diberi sama Allah dengan kebiasaannya. Yang berada diberi ujiannya oleh Allah dengan keberadaan. Jangan disangka, Pak. Misalkan ada sebuah rumah, bapaknya punya titel jabatan tinggi, rezekinya kelihatan, mobilnya juga berapa, rumahnya mewah, anaknya juga sehat-sehat, istrinya ada. Orang kata dikira adem-adem aja. Oh, belum tentu. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi. Pasti Allah uji. Cuman ujiannya beda dengan apa yang kita lihat. Pasti Allah uji. Nah, ini agar kita menjadi seorang yang tidak husnuzon atas anugerah Allah. Ada orang yang diberikan kecerdasan luar biasa, diberikan anugerah seperti wibawa yang luar biasa. Pasti ada kekosongan. Maka ada peribahasa yang mengatakan makhluk itu diberi satu, tidak ada satu. Itu udah hukum Tuhan, itu hukum Allah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan dengan kemahakuasaannya. Tidak ada. Maka bijidin la bijidin kulla muzdin pahal jadda bila jidin bimuzdin. Apakah engkau akan berusaha dengan sungguh-sungguh atas anugerah Allah atau tidak bersungguh-sungguh atas apa yang tidak atau atas apa yang diberikan oleh Allah? Apa? Bimuzdin. Enggak bisa. Pokoknya kalau sudah dikasih secara anugerah oleh Allah, tak demikian terima, siap dengan berbagai macamnya. Nah, orang yang tidak diberi ukurannya supaya kita tidak iri ke situ dan tidak sungguh kepada Allah. Terus apa yang kedua? Yang kedua, kita mau berjuang apapun, bahasa kitanya nih, bahasa Bekasinya, kalau bukan milik kita, bagian kita, nggak bakalan dikasih, Pak. Ini siirannya. Pahal jadda bila jiddin bimuzdin. Apapun yang kita upayakan, apakah ekonomi, budaya, sosial, dan seterusnya, kalau bukan milik kita,
setelah kita berjuang nggak bakalan dikasih. Tapi kalau bagian kita mau dihalangin pakai apa, pasti dikasih. Nah ini adalah tauhid uluhiyah. Supaya apa? Supaya kita tenang dan tentram hidup itu. Tidak selalu suudzon kepada Allah dan tidak suudzon kepada sesama makhluk. Enggak bakalan. Orang nasi atau minuman yang sudah kita minum misalkan, kalau bukan milik buat kita, keluar lagi, Pak. Walaupun sudah masuk ke perut. Tapi kalau milik kita, buat jatah kita, jauh datang. Gimana ceritanya? Suatu ketika kita contohkan di lampu merah aja. Di lampu merah itu ada orang lagi ikhtiar misalkan, bentuknya macam-macam, ada yang mengamen, ada yang meminta seterusnya. Tiba-tiba kita berangkat, nggak ada niat untuk memberi, tiba-tiba ada orang di situ. Orang itu tidak tahu rezekinya akan datang dari kita. Dan kita juga tidak berniat awal untuk memberi kepada dia. Tiba-tiba di jalan, oh rezekinya si A jauh-jauh, adanya di Bekasi, kita berangkat dari Surabaya, adanya di lampu merah MM misalkan. Berarti rezeki beliau itu menunggu kita datang dari Surabaya. Ini kalau kajian khusus tauhid di Kifayatul Awam menarik tentang jiddun wal muwadhabah. Nah, kalau kita sudah sampai ke situ cara mindset keimanan kita, tenang, Pak. Nggak bakalan muncul sifat iri, dengki, hasud. Memang kalau bukan bagian kita, memang bukan jatah kita. Wa kam abdin yaqumu maqamah hurin. Begitu banyak seorang hamba yang menurut manusia itu ya orang biasa lah. Yaqumu maqamah hurin, ternyata dia diangkat derajatnya. Yang kedua, wa kam hurin yaqumu maqamah abdin. Begitu banyak orang yang menurut pandangan manusia itu derajatnya tinggi, tetapi Allah rendahkan. Itu ada di dalam surah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Surah At-Tin. Jadi jangan dikira, makanya hati-hati hidup itu. Kita nggak ada yang tahu 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun kemudian. Kadang-kadang suka ada orang pendendam, sedang di bawah, ya sedang keadaan sulit. Yang ini sedang keadaan ada misalkan, ya baik hartanya, jabatannya, pangkat. Oh semena-mena sama yang sulit ini. Yakumu maqamah hurin. Tiba-tiba 1 bulan atau 1 tahun kemudian berbalik arah, berputar dunia ini. Nah yang tadinya di bawah ini dendam, Pak. Nah bagian gua nih, kemarin nunjuk-nunjuk, kemarin maki-maki. Nah kan suka ada yang punya jiwa begitu. Makanya hati-hati. Hati-hati. Karena dunia ini serba misteri. Tidak bisa ditebak. Siapapun tidak bisa menebak. Maka syiiran ini dari Syekh Januji ini memberikan ibrah kepada kita, hati-hati. Ada kalanya orang yang dianggap rendah oleh manusia, kemudian yaqumu maqamah hurin, angkat derajatnya. Akhirnya apa? Yang tadinya misalkan ketemu, apaan sih? Ketemu dia, naik derajatnya. Siap bos. Kan gitu. Siapa? Dan hukum dunia begitu, Pak. Hukum dunia ada begitu. Makanya kalau punya penyakit ingin selalu diagung-agungkan manusia itu bahaya. Bahaya, Pak. Ketika tidak diagung-agungkan manusia, stres dia. Stres. Dan kalau ingin diagung-agungkan manusia itu gampang sebetulnya. Banyakin harta, naikin jabatan. Udah. Kan gampang. Kita ambil contoh saja yang paling mudah. Suatu ketika, ini di bidang agama, bukan di bidang umum. Nanti di bidang umum yang kedua. Di bidang agama. Suatu ketika saya ngisi acara Isra Mi'raj. Naik motor, Pak. Hujan, 8:30 baru datang, ada pohon mangga. Saya turun. Buka helm, buka jaket dan seterusnya. Ini jamaah udah penuh, Pak, di depan. Ustaznya belum datang, ini udah jam segini, mana hujan, kata jamaahnya itu. Padahal saya ada di situ tuh, lagi buka helm, buka jaket dan seterusnya. Simpan di jalan, pakai sorban, pakai biasa kayak gitu.
Tiba-tiba setelah di masjid ketemu, Assalamualaikum, salam, itu ternyata ustadznya. Satu ketika tuh, nggak ada yang nanya itu orang yang begitu banyak. Ini yakumu maqama khurrin. Suatu ketika pengen ngecek aja, masih di satu RW tapi beda RT. Saya bawa mobil deh, pengen tahu, ngecek aja. Bawa mobil, ditelepon, dan nyampe mana? Sampai sini. Turun pak, apa segala digebugin pak. Pak kojing, sallu ala nabi. Pak kojing, sallu ala nabi. Kan pertanyaannya adalah yakumu maqama khurrin wa yakumu maqama abdin. Ada yang salah dalam mindset cara berpikir kita. Begitulah dunia. Orang yang punya harta, punya jabatan. Sekarang contoh yang kedua, suatu ketika mainlah ke MM situ, tempat jalan, kita pakai kaos, pakai lepis, pakai sendal jepit. Enggak ada tuh SPG yang nawarin brosur mobil, enggak ada, Pak. Enggak ada. Suatu ketika main lagi ke situ, ditentengin kunci mobil. SPG tuh mendekat. Barangkali mobil ganti baru. Padahal kita juga. Ada contoh lagi, satu lagi. Yakumu maqama khurrin wa yakumu maqama abdin. Suatu ketika jajanlah pecel lele, naik motor. Itu yang parkir, sono aja mas parkirnya. Besok kita jajan lagi bawa mobil. Bos, sebelah sini bos, parkirnya bos. Itulah dunia, Pak. Ini yang disebut oleh Syekh Jarnuji, yakumu pakam abdin yakumu maqama khurrin wa kam khurrin yakumu maqama abdin. Nah, bahayanya adalah apabila kita di dalam diri kita ada jiwa yang ingin diagung-agungkan manusia, ternyata kita tidak dapat atau pernah merasakan, kemudian kita turun stres. Biasanya dihormat, biasanya disambut, tiba-tiba karena derajatnya sedang Allah turunkan, orang ini menyingkir dan hilang. Dan manusia ini secara keseluruhan makhluk apapun bentuknya, termasuk hewan dan tumbuhan, itu maha terbatas. Di dalam Johar Tauhid itu dijelaskan terbatas manusia, makhluk itu terbatas. Sehingga kalau terbatas ini membuat kita ini kadang-kadang suka membatasi diri. Contoh membatasi diri seperti apa? Seyogianya orang-orang yang punya kapasitas untuk maju, misalnya. Apakah di ilmu, di pengalaman sosial budaya, dibatasi oleh yang lain. Maka di penjelasan yang dulu, mudah-mudahan masih ingat, ada seiran dalam kitab ini, fasadun kabirun alimun mutahattik wa akbaru minhu jahil mutanasik. Ini konsepnya di situ. Jadi banyak orang-orang yang seharusnya maju tersendat oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa, yang berani maju. Akhirnya apa? Sesuatu dipegang oleh seseorang yang bukan ahlinya. Apa kata Rasul? Tinggal nunggu waktu, kan gitu. Selanjutnya rahimakumullah, faslun fil jiddi wal mu'adhabah. Ada satu bab yang menjelaskan kitab ini, fil jiddi wal mu'adhabah. Kita harus punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu, dan istiqomah wal himmah, dan cita-cita. Jadi ada 3 syaratnya kalau kita mau mendapatkan sesuatu itu. 1, manjadda wajada, syaratnya. Kalau kata orang Jerman itu mun kayang pareng gitu Pak. Itu bahasa Jerman, Pak. Mun kayang pareng. Bahasa Betawinya kalau punya kemauan insya Allah dapat. Yang kedua wal muadhabah. Apa muadhabah? Istiqomah, terus menerus. Kita punya kekuatan tinggi pun kalau hari ini ikhtiar, besok ikhtiar enggak. Yang ketiga syaratnya adalah himmah aliyah. Kita punya cita-cita. Kalau orang-orang yang suka motivator itu bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun tidak dapat langit, dapat awan. Nah, kira-kira itu. Kalau nggak dapat awan, dapat pesawat. Nah, kalau nggak dapat pesawat, dapat burung. Kalau nggak dapat burung, dapat pohon, kan gitu. Urut ke bawah. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi langit. Dan memang betul, semua kadang-kadang ada yang berawal dari mimpi yang kita awalnya gitu tidak disangka. Namanya himmah. Oh pengen anu, tiba-tiba anu.
Kalau tidak pengen sesuatu, tidak ada jiddun. Wa rahimakumullah. Summa la buddha minal jiddi wal mughadhabah li talabil ilmi wa ilaihil isara. Tidak boleh tidak kepada orang yang mau nyari ilmu itu punya keinginan kuat dan istiqomah. Li talibil ilmi, bagi orang-orang yang mencari ilmu, wa ilaihi, dan kepada la buddha minal jiddi wal mughadhabah al isaratu bil Qur'anil Karim, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini ayatnya. Quran memberikan informasi secara tegas bahwa orang-orang yang jiddun muwadhabah himmah ini, walladzina, dan orang-orang jahadu, yang berjihad, alladzina, semua itu, fina, di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum, sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka subulana, jalan. Akan, kalau kita punya jiddun muwadhabah himmah, akan Allah tunjukkan. Kalau enggak, ya, saya ingat ibu almarhumah Cep Toto, orang tuh kalau kelihatan gesit atau tidaknya, lihat aja dimakannya, katanya gitu. Betul nggak Pak? Nggak deh Pak ya? Mudah-mudahan ada yang sepuh yang sama pernah dipesenin begitu. Kalau makannya agak cepat, biasanya gesit orangnya. Kalau lelet, biasanya lelet juga, katanya gitu. Kata ibu almarhumah Al-Fatihah. Dan itu ternyata terjadi gitu, dan bukti. Nah, ayat yang disebutkan dalam kitab ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka kalau orang yang sungguh-sungguh punya rasa jiwa jihad, bahkan di dalam surah Ali Imran 142 itu dipertanyakan jihad itu, Pak. Nih, saya mau tanya juga di Al-Muhajirin, jangan-jangan sama jawabannya di Mesir. Pak, mau ke surga, Pak? Kenceng dong, Pak. Mau ke surga, Pak? Oh, jawab. Semua ya, nggak ada ya. Tapi jawabannya sama. Orang nanya jawabannya sama. Bukan kita aja, bukan orang muslim saja, sama yang lain. Surah Ali Imran 142 itu menanyakan itu. Kalimatnya dengan harful istifham am. Kan harful istifham itu ada am, ada ma, ada hal. Nah, salah satu pakai am. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu. Ada kalimat jihad. Pengen ke surga tapi nggak mau jihad, kata Allah gitu. Emang mau ke surga? Mau. Udah jihad belum? Kata Allah. Wa ya'lamas sabirin, udah jadi orang sabar belum? Kata Allah. Al-Imran 142. Di ayat ini, walladzina jahadu, salah satu jihadnya itu fina lanahdiyannahum subulana. Apakah jihad dalam ketaatan, jihad dalam menjauhi maksiat, jihad dalam menerima ketentuan Allah. Karena Umar bin Khattab itu datang kepada Rasulullah setelah perang Badar, kita telah datang dari jihad yang besar. Bukan, kata Rasulullah, ya Umar, ini jihad kecil. Kenapa ya Rasul? Bukankah ini jihad yang luar biasa? Bukan. Ji'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kata Rasulullah. Nah, salah satunya adalah jihadun nafs. Man talaba syai'an wajada wa man qara'al baba walaja walija wa qila biqadri ma tatamanna tanalu ma tatamanna. Orang yang mencari sesuatu, wajada dengan sungguh-sungguh, jada maka dapat. Sungguh-sungguh, insya Allah. Nah, kalau kita udah sungguh-sungguh nggak dikasih, balik lagi ke konsep yang tadi. Apa? Kam abdin yaqumu maqama hurin wa kam hurin yaqumu maqama abdin. Bukan bagian kita. Kan enak kalau pakai ilmu. Kita udah sungguh-sungguh nih, terus nanya lagi, loh kita udah jungkir-jumpalik ini, berjuang ini, siang malam, pala jadi kaki, kok nggak dikasih sama Allah? Berarti kam abdin yaqumu maqama hurin wa kam hurin yaqumu maqama, bukan bagian kita. Enak kalau begitu, sadar kita. Waman qara'al bab, diibaratkan sebagaimana orang yang mengetuk pintu. Walaja walija. Kalau kita sungguh-sungguh, tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum.
tok tok tok, assalamualaikum 3 kali, insya Allah dibuka tuh sama yang punya rumah. Coba kalau kita tidak punya jiddun, mau namu, apalagi namunya mau pinjam uang misal, kagak semangat, nggak bakalan dibuka tuh pintu. Tok, assalamualaikum. Ini orang tuh dinas apa enggak sih mau namu? Kata yang punya rumah. Berapa menit kemudian 15 menit kemudian baru lagi tok, assalamualaikum. Yang punya rumah juga, ini orang bener nggak mau namu kan gitu. Yang ketiga udah 15 menit lagi tok, assalamualaikum. Nggak dibuka sama yang punya rumah. Hal ini mengisyaratkan kita jiddun mu'adzabahimah juga di hadapan Allah. Kalau sholat kita sungguh-sungguh, zakat kita sungguh-sungguh, puasa kita sungguh, Allah monten. Oh ini sungguh-sungguh nih orang. Ya kalau sholatnya, zakatnya, puasa dan amal yang lain gak sungguh-sungguh, Allah juga kan tahu menilai kita masing-masing. Allahu Akbar. Ini dinas nih. Ini orang sholat bener nih, dinas nih. Coba kalau nggak dinas, Allah monten, zakatnya dinas. An ukhrija zakatal fitri. Puasanya dinas. Sauma godin an adai fardi syahri. Kalau dari awalnya ukhrija zakatal fitri. Sauma godin enggak dinas. Bahasa dinas itu enggak serius. Kadang-kadang kan kita lebih serius ngadepin manusia daripada ngadepin Allah. Contohnya kalau kita mau kondangan, Pak, terutama perempuan nih, apa segala dipakai, apa segala diwangiin, apa segala ditrepin. Sampai dandan 15,5 jam itu perempuan. Makanya Bapak kalau mau berangkat, biar ibu dulu yang dandan, kita belakangan. Kalau kita duluan, enggak. Siap, kesalip. Mau ngadepin orang saat kondangan, mau sholat, Pak. Kadang-kadang ya, peci udah belel, koko udah belel, sarung udah belel, ya seada-adanya ngadepin Allah mah kadang-kadang ya. Tapi kalau kita mau ngadepin manusia, apalagi pejabat, sibuknya minta ampun. Dari atas sampai bawah, siap pun beresin. Bukan itu tidak baik, itu juga baik. Tapi alangkah lebih baiknya menghadap Allah juga jiddun mu'adzabah. Wakila biqadri ma tatamanna, dan dikatakan dengan ukuran orang yang mau repot, orang yang mau capek, tanalu ma tatamanna. Artinya apa? Ini menjadi konsep kapitalisme sebetulnya. Konsep kapitalisme itu kan orang yang capek hasilnya ya gede, kalau nggak capek ya nggak bakalan gede. Masuk ke situ sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau kita kembalikan kepada agama kita sebagai muslim, tidak semua usaha yang besar menghasilkan yang besar. Kadang-kadang ada usaha yang kecil menghasilkan besar, atau usaha besar menghasilkan yang kecil.